juga food science. Itu yang membuat gue tertarik. Jadi setelah kuliah, terus gue internship deh tuh di mana-mana, di hotel pernah, jadi room service pernah, Asik. jadi pokoknya ngegosok kamar mandi pernah, sampai menjadi resepsionis pernah, concierge pernah, semua bagian hotel pernah saya jalanin. Terus Di luar negeri apa di waktu Indonesia dulu pernah juga? di Malaysia, Oh di Malaysia. di Oke. Westin Hotel dan juga Ritz-Carlton. Terus gue penasaran karena kayak waktu angkatan di bawah gue waktu gue di Paris itu tuh banyak yang dari Taylor juga. Apa double degree-nya ke Paris itu sama Cordon Bleu kerjasamanya? Kalau Taylor's itu penasaran dulu gua. sama l'Université de Toulouse Le Miral itu di Toulouse. Oh oke. Jadi oke. banyak yang ke Toulouse. Oke. Iya soalnya beberapa banyak. Oh iya gue abis dari Taylor segala Iya, macam. biasanya double degree. Jadi mereka diputar-putar aja, entah dari Toulouse ke Malaysia atau nggak Malaysia ke Toulouse gitu. Jadi memang kita dipersiapkan untuk bahasa Perancis juga. Dan lu kerja di semua divisi hotel dan paling enjoy yang masak. Paling enjoy yang masak sampai internship kedua, akhirnya gue di fine dining di Malaysia. Itu top fine dining namanya third floor. Mungkin sekarang udah nggak ada. Pokoknya Datin, Raja, semua makan di situ. Dan disitulah gue belajar develop untuk ini loh fine dining. Oke. Terus dari Dan lu dari awal training. dari awal training. Hmm. Abis selesai kuliah, akhirnya gue pengen kerja. Tapi gue bosen di Malaysia. Akhirnya gue pindah ke Melbourne. Oke. Melbourne pinginnya fine dining, tapi dapetnya di Crown Casino Melbourne. Itu Yes. gue ditaruh di banquet. Wah itu gila sih Wah. pasti kalau banquet. Itu adalah masa-masa tersulit gue. Karena di banquet itu kerjaannya untuk meng-cater bukan 100 orang, tapi 1.000 atau bahkan 30.000 orang kalau Crown Casino. Karena paling besar di sana banquetnya. Dan juga itu gue kayak setahun di Melbourne, tapi gue tidak pernah melihat Melbourne. Iya. Lu Jadi- di bagian apa banquet? Banquetnya gue waktu itu macam-macam sih. Yang paling berat adalah gue harus masak steak untuk 3.000 orang Oh waktu my itu. god. Dan steak gue tuh waktu dulu nggak segede sekarang, gue tuh kecil. Jadi ngebayangin lu 3.000 steak untuk namanya Logis Party kayak Oscar-nya Melbourne lah. Dan itu gue benar-benar stres, benar-benar capek. Ya cuman ya udah gimana lagi mau dijalanin. Tapi ada momen itu di saat momen itulah gue kayak gue nggak mau masak lagi. Kayak Pak, kayaknya aku harus pulang gitu. Akhirnya gue pulang. Gua dulu gua pernah kerja di Hotel Mulia kan, ditaruh di banquet deh. Gua dulu masak buat weddingan politics orang politik gitu, 8.000 orang. Yang paling berat gua sampai sekarang gua kalau merem aja gua ingat-ingat masih berasa capeknya gitu loh. Gua masak buat 8.000 orang itu kambing guling, suruh dibone whole. Gue 3 hari nggak pulang coy. Gue 3 hari nggak pulang di Mulia. Itu wah gila sih. Kalau banquet itu kerjanya sangat berat. Banquet itu memang bukan masak 1-2 orang, tapi masaknya ribuan. Jadi emang kalau ditaruh di banquet lu bener-bener ngerti caranya produksi masak yang besar tuh gimana. Tapi tuh gue mengambil positifnya adalah sekarang tuh gue kalau meng-cater 100 orang tuh kayak ya gampang banget. Itu jadi gue tahu time managementnya apa yang harus dikerjakan dulu, minggu hari ini buat apa. Jadinya gue terbiasa sekarang gitu. Oke. Dan lu balik. Jadi dari Melbourne itu gara-gara gue trauma, akhirnya gue bilang ke bokap gue, Pak kayaknya Yuda harus pulang gitu. Karena badan tuh fisik udah secara mental, fisik dan mental tuh udah sakit gitu. Ya, capek. Akhirnya gue pulang dan bokap gue waktu itu punya restoran vegan. Oh, Namanya Loving Hut. Itu kalau di daerah Kemang. Oh, daerah Kemang. Loving Hut tuh Oke. franchise. Jadi bokap Oke, gue oke. beli franchise. Loving Hut itu vegan pertama di dunia lah untuk franchise yang besar. Nice. Dari mana-mana. Jadi dia buka di Kemang dan pada saat 8 tahun yang lalu tuh belum ada kayak zaman sekarang. Orang nggak tahu vegan itu apa. Jadi memang agak struggle. Yeah. Dan gue bantuin di situ. Kayak bantuin masak vegan. Yang biasanya gue masak ayam kalau digoreng jadi orange. Jadi coklat gitu. Ini ayamnya nggak berubah-ubah warna. Jadi emang yang gue pelajarin di sekolah nggak ada gunanya juga gitu. Yeah. Jadi emang technically dan juga itu susah banget. Jadi gue hanya bantuin bokap gue di situ aja. Sekarang masih ada restorannya? Sekarang udah nggak ada, udah tutup. Karena sebenarnya berapa tahun buka,
pada saat itu yang makan tuh orang-orang tua. Kalau zaman sekarang mungkin anak-anak muda vegan. Kalau zaman dulu tuh susah banget untuk ngenalin vegan, kayak kenapa satenya palsu, kenapa dagingnya palsu gitu, buat apa gitu. Mungkin lo harus buka lagi, men. Mungkin harus buka lagi sih. Gue yakin sekarang kalau misalnya ada restoran vegan, apalagi ada muka Chef Yuda di depan pintunya gitu, gue yakin pasti bakal sukses sih. Nah, amin. Lu balik, lu bosen masak atau bingung mau ngapain atau gimana? Jadi lu balik. Jadi karena ada kerjaannya dari bokap gue itu, ya udah gue bantuin itu dulu. Tapi gue masih pingin masak, cuman gue nggak mau di restoran. Jadi gue jadi food stylist. Oke. Gimana tuh? Soalnya itu kan pertama kali kita ketemu. Iya, pertama kali kita ketemu gue jadi food stylist. Jadi gue sempat bekerja di sebuah perusahaan fashion. Gue jadi produser fotografi. Oke. Jadi gue yang produksi yang foto-foto produk. Terus gue berkenalan dengan banyak fotografer Indonesia yang ngajarin gue gimana caranya foto produk. Dari situ mereka ngajarin gue, daripada lu foto produk, mendingan lu foto makanan. Yes, akhirnya gue diajarin chef juga, ya kan? Jadi gue diajarin foto makanan, dan dari situlah gue mulai suka dengan menata makanan, make upin makanan. Oke. Terus akhirnya gue dikasih sebuah artikel di majalah Clara. Kayaknya lu juga deh. Iya. Iya kan? Kalau nggak salah kita bareng atau gimana? Jadi gue dikasih setiap bulan untuk menulis di majalah Clara, menulis dan juga foto makanannya. Jadi Yud nih lu tulis setiap bulan resepnya, kata-katanya dan juga fotonya. Nah dari situlah momentum. Gue belum pernah ke mall tiba-tiba diberhentiin orang, Chef Yuda ya yang nulis di majalah Clara ya. Gimana tuh rasanya? Itu gue belum masuk TV loh. Jadi ada yang baca ternyata. Karena zaman itu memang semua orang baca majalah. Yes. Dan mereka yang baca majalah nyobain resep gue tuh effort banget kan pasti. Jadi gue merasa, wah ternyata majalah gokil juga ya. Jadi dari majalah tiba-tiba datanglah opportunity untuk zaman dulu belum ada YouTube. Zaman dulu adalah kayak segmen di TV kayak di Trans TV. Akhirnya gue mencoba di situ sampai akhirnya gue dapat cooking show pertama gue, si Urban Cook itu di Kompas TV. Oke. Gimana ceritanya lu dapat cooking show itu? Ceritanya ya geng kita lah waktu itu. Ray Jensen, Isaora, dan juga Odi Jamil. Jadi gua itu kenal Odi Jamil di audisi MasterChef. Kita berdua audisi untuk masuk menjadi kontestan MasterChef season pertama. Cuman gak boleh masuk gara-gara kita bukan amatir. Iya, harus amatir kan kalau mau. Karena MasterChef harus amatir. Jadinya gue sama Odi kecewa, tapi kita malah berteman. Akhirnya si Odi itu pertama punya cooking show sendiri, terus dia ngenalin gue ke produser gue, dan akhirnya disitulah gue punya cooking show sendiri namanya Urban Cook. Oke, yang jalan sampai sekarang. Yang jalan sampai sekarang dan juga itu yang membuat gue sebesar sekarang. Dan setelah itu lu bisa dari TV, lu berlari kan